Yang ketiga, mitigasi risikonya apa, Mas? Ini yang menjadi astacitanya Pak Presiden yang harus kita dukung bersama untuk mendorong swasembada energi. Jadi kalau kita BBM, Mas, itu pasti tergantung negara lain. Kalau kita minyak tergantung negara lain. Yang kita punya apa sih? Kita ini kan bukan negara kaya minyak atau gas. Kita ini negara bauran energi. Yang kita punya banyak itu sebenarnya adalah potensi energi hijau termasuk nabati. Ya, makanya kita sudah punya success story untuk biodiesel. Ya, biodiesel kita itu sudah B30. Mengurangi impor yang sangat signifikan. Ya untuk solar ya. Untuk sudah ya ada B20, B30, B40, nanti kita akan mencapai B50. Bisa jadi sampai total B100. Nanti tinggal memperbaiki fasilitas blending kita sehingga nanti kilang kita itu sudah sanggup sepenuhnya mengolah ya solar dari FAME. Ya. Itu kalau dari sisi biodiesel dan itu akan direplikasi untuk bensin. Ya nanti ada etanol 10, ada etanol 20 sampai etanol 50 dan seterusnya. Itu kan sumbernya kita punya. Karena apa? Kita punya lahan untuk menanam bahan-bahan baku untuk BBN, bahan bakar nabati. Entah itu jagung, entah itu bensin, ya. Entah itu jagung, entah itu sawit. Tebu ya, molasses. Sawit ya. Kalau sawit itu untuk diesel ya, untuk diesel. Kalau etanol ini untuk etanol. Bensin. Nanti ada bioetanol, ada biodiesel. Itu sumbernya tidak tergantung faktor eksternal yang tidak bisa kita kendalikan, tapi bisa kita kontrol. Karena itu saya kira ya kemandirian energi itu antara lain kita mendorong ya dari sumber-sumber yang kita punya sendiri. Jadi kalau swasembada itu kan kita mengerahkan sumber daya yang kita punya untuk kita pakai. Jadi mengurangi impor dan tergantung kepada negara lain yang kadang di luar kontrol kita. Kalau perang, negara itu juga akan keeping untuk kebutuhannya sendiri. Iya, pasti dalam konteks misalnya lagi turbulen, semua negara itu egoistik, tidak ada yang altruistik. Misalnya kita punya uang, tapi nggak ada barang. Tapi kalau misalnya kita ini nggak punya uang, ada barang, ya juga nggak bisa beli. Itu jadi ketahanan energi itu ya kita punya uang dan kemudian barang itu tersedia. Idealnya barang bisa kita sediakan sendiri. Kalau barang tidak bisa kita sediakan sendiri, kita perlu mendorong geopolitik global itu bisa menyediakan barang yang bisa dikirim ke pengguna. Tidak ada gangguan logistik. Kalau perang itu pasti terjadi gangguan logistik karena barangnya ada tapi nggak bisa dikirim. Supply chain ya terganggu. Supply chain terganggu. Mungkin ini yang menyebabkan Pak Presiden Prabowo mau ikut menjadi juru damai agar perangnya segera selesai gitu. Ya. Karena perang ini akan merugikan semua orang. Tidak hanya Indonesia. Betul. Gitu ya? Iran sendiri akan sangat rugi. Karena apa? Ekonomi mereka juga sangat tergantung dari ekspor minyak. Ya, mereka itu ya menggunakan Selat Hormuz untuk menjual minyak mereka ke negara yang mau beli karena sebagian juga takut untuk membeli minyak Iran karena diembargo oleh Amerika. Tapi kapasitas produksi mereka itu cukup besar ya, 3,5 sampai 4 juta barrel per day, yang mereka ekspor itu sampai 1,7 juta barrel per day, dan itu kontribusi yang sangat signifikan untuk state revenue, untuk penerimaan negara mereka. Tuh, kalau misalnya mereka tutup, berarti kan mereka juga nggak bisa ekspor. Sehingga pendapatan negara mereka juga akan terganggu. Cuma kalau mereka tidak nutup, itu juga nggak punya bargaining. Itu mereka tutup itu agar semua mata dunia melek. Betul. Jadi kalau Amerika gempur Iran itu tiji-tibeh, mati siji mati kabeh ya, mati semua akhirnya. Mati semua. Semua negara pasti mengalami demam, termasuk Indonesia. Nanti kurs ya bisa naik ya. Kemudian ya tekanan terhadap fiskal kita juga makin berat itu, sehingga semua negara itu menderita lah. Tidak ada negara yang diuntungkan dari konflik ini. Ada momentum paling dekat adalah Lebaran, Mas. Lebaran ini biasanya pergerakan manusia terbesar nih di Indonesia. Ada jutaan mobil, jutaan manusia yang akan bergerak dan itu membutuhkan energi. Jadi dengan penjelasan di depan tadi berarti ini aman ya? Aman. Jangan khawatir ya? Jangan khawatir. Kalau untuk Raffi aman. Pertamina sudah memastikan untuk aman stok ya, semua secara total dari semua produk. Tidak ada kelangkaan, harga tidak akan ada kenaikan. Ya, stok. Kecuali yang non subsidi ya. Kalau non subsidi ngikutin harga. Ya itu paling market saja. Tapi barangnya ada. Tetap barang ada. Tapi kalau misalnya yang itu PSO itu jaminan pemerintah,
sudah disampaikan oleh Pak Menteri SDM tidak akan ada kenaikan harga. Jadi pasti bisa inilah mudik dengan tenang, bensinnya ada. Paling pertama nanti ada penyusutan dan itu sudah biasa kita alami kan. Sudah biasa ya, kalau non subsidi ya. JBU jenis BBM umum itu kan sudah biasa naik turun kan biasa. Jadi bukan isu lah saya kira. Jadi jangan ada yang punya pikiran untuk nimbun-nimbun ya. Jangan ada pikiran untuk ras karena itu pasti akan memperburuk situasi. Kita perlu membuat panik semua orang nanti. Membuat panik semua orang, ada panik buying dan itu nanti potensi penyelundupan, penimbunan, ada moral hazard yang dampaknya secara ekonomi makin merugikan kita semua. Jadi perlu kita sampaikan lagi sebagai pesan bahwa insya Allah untuk Rafi, Ramadan dan Idul Fitri, stok BBM aman, orang bisa mudik dengan tenang, aftur juga insya Allah aman, jadi bisa terbang kemanapun. Kecuali ke Iran ya? Kecuali ke negara-negara yang punya potensi konflik. Saya tertarik tadi Mas Khalid menjelaskan kita bisa memanfaatkan perjanjian dagang dengan Amerika ini bagian untuk pembelian BBM kita. Kan yang kita ketahui kan Amerika memang negara yang memproduksi BBM jadi yang cukup besar. Artinya dengan perjanjian dagang yang ada ini bisa kita manfaatkan itu supaya mendapatkan harga kawan tadi. Harga khusus. Saya kira iya. Nanti kalau kita idealnya untuk termasuk untuk kebutuhan oil storage tadi Mas ya, mengisi storage itu juga mestinya G2G, jangan B2B. Jadi pemerintah Indonesia langsung melakukan negosiasi terhadap negara produsen. Jadi jangan negosiasi dengan trader, tapi negara produsen langsung. Itu ada komitmen suplai jangka panjang dan kemudian juga ada harga perkawanan. Karena misalnya kayak kita dengan Arab Saudi, kan kita harga khusus itu tidak murni harga market. Karena apa? Itu long term. Kita itu impor untuk menyetok kilang Cilacap RU4 itu sejak tahun 70-an Mas. Udah lama sekali. Itu dari Saudi Aramco. Makanya tetap ada review secara periodik dari kontrak harga itu, tapi harga bagus. Dan saya kira itu pola itu bisa dilakukan kembali kepada Amerika dan nanti kepada negara-negara produsen lain di Afrika ya, dari Angola, Nigeria. Hitung-hitungan jumlah kalau Amerika itu bisa berapa Mas? Produksinya yang bisa kita dapatkan. Amerika itu kapasitas produksinya itu sekitar gede juga ya mereka? Gede sekali Mas, 12 juta barel mereka. Wah gede banget. Itu lebih daripada Arab Saudi, itu 12 juta barel. Cuma kan kebutuhan mereka juga tinggi. Juga gede. Mereka juga impor juga Mas. Mereka juga impor karena kan kebutuhan minyak mereka kan juga masih sekitar 20 sampai 25 juta barel per day. Itu kan impor juga mereka dilakukan oleh swasta kan biasa, B2B gitu aja nggak ada masalah. Cuma kapasitas ekspor mereka itu juga masih cukup besar. Ya masih cukup besar sehingga kalau misalnya kita mau long term contract ya dengan pemerintah Amerika masih ada ruang ya, masih ada ruang dan itu dengan negara-negara lain itu juga bisa ya, negara-negara Afrika ada kemungkinan? Ya kita kan sekarang ini kan impor dari Angola itu ya? Angola, Gabon. Itu juga sudah mayoritas sekarang ini. Arab Saudi udah malah nomor itu 2 atau nomor 3 ya. G2G juga ya dari Angola, Gabon itu? Itu atau market aja? Itu B2B. Ya. Itu B2B ya? B2B antara Pertamina dengan sana ya, perusahaan sana. Perusahaan sana itu. Jadi alternatifnya ada, kalaupun ada gangguan di yang berapa tadi di Hormuz itu, berarti ada alternatif untuk di Amerika dan di negara lain, termasuk Afrika. Bisa di switch dari sumber lain, memperbanyak impor dari negara Afrika dan Amerika. Tapi kenaikan harga tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita hindari, walaupun kita punya. Nah itu ada skenario satu, perang ini berlangsung pendek. Yang kedua, perang ini berlangsung menengah. Yang ketiga, perang ini berlangsung lama. Itu juga forecast sudah dilakukan oleh banyak lembaga. Kalau misalnya ini perang ini tuntas dalam waktu misalnya 2 minggu, berarti potensi kenaikan harganya cuma sampai 80-85 barel. Kalau misalnya nanti lebih dari 1 bulan bisa tembus 100 barel up sampai ke atas. Nah, itu kan dampaknya terhadap keuangan negara masing-masing. Negara konsumen itu beda-beda, termasuk kita. Itu harus dihitung ulang potensi tambahan beban subsidi dan kompensasi energi.
Itu ya harapannya jangan berlama-lama karena semua orang jadi menderita itu. Jadi semua forecast sudah dihitung sama di sidang itu oleh Den yang kemarin. Kementerian Keuangan lagi menuntaskan ya perhitungannya dengan berbagai skenario itu. Skenario minimal, skenario menengah, skenario berat. Berat itu sudah dihitung semua untuk memastikan bahwa kita punya kapasitas fiskal untuk menanggung ya kemungkinan resiko terburuk. Ya. Jadi ada pilihan juga untuk menaikkan harga BBM subsidi. Kalau kapasitas fiskal sudah tidak mampu, Mas, ya show must go on. Caranya gimana? Ya harus di-share. Beban itu tidak oleh pemerintah, tapi kepada masyarakat melalui apa? Ya melalui kenaikan harga. Meskipun akhirnya berdampak kepada inflasi. Ya, inflasi itu pasti terjadi. Ya, cuma resiko yang paling minimal itu yang perlu dipikirkan oleh semua orang ya, termasuk kenaikan harga. Ya, yang kedua saya kira rasionalisasi subsidi. Ya, rasionalisasi subsidi. Kalau misalnya nanti yang JBU jenis bahan bakar umum itu harganya market tinggi, itu kan pasti akan terjadi migrasi. Ya, migrasi ke yang PSO. Yang PSO kan? Ke Pertalite, ke Pertamax. Pertalite ini kan dijaga harganya kan, karena dia jenis BBM khusus penugasan. Kalau Pertamax ini semi dilepas. Cuma juga tidak bisa sewaktu-waktu ya. Pertamina misalnya menaikkan harga tanpa konsultasi dengan pemerintah. Jadi menurut saya sih ini masih diregulasi juga. Tapi yang turbo kayaknya sudah sepenuhnya sudah dilepas. Market ya. Nah itu kalau misalnya nanti dilepas ke market, pasti akan terjadi lonjakan konsumsi Pertalite. Karena migrasi ke bawah. Betul. Kalau harga rendah kayak kemarin, migrasi ke atas. Konsumsi Pertalite masih tinggi, tetapi jumlah konsumen Pertamax dan Pertaseries itu membesar. Nah itu yang harus diantisipasi itu adalah begitu terjadi migrasi kembali ke bawah. Dalam bentuk lonjakan pengguna Pertalite. Dan itu kan berarti menambah jumlah subsidi. Dengan pembatasan harus pembelian menggunakan barcode, itu sudah tidak. Saya kira, Mas, itu dalam jangka panjang itu tidak cukup. Karena apa? Subsidi itu memang harus lebih tepat sasaran. Ya, idealnya ya harga itu ya kalau misalnya PDB per kapita kita itu sudah cukup tinggi, harga itu dilepas ke pasar, subsidi tetap diberikan kepada yang berhak. Dalam bentuk apa? Langsung kepada orangnya. Jadi bukan dalam bentuk barang, tapi subsidi kepada orang. Itu yang disebut dengan subsidi tertutup. Kalau sekarang ini kan subsidi terbuka. Betul. Jadi, kepada barang. Iya, kepada barang, sehingga itu terjadi moral hazardnya tinggi ya. Kemungkinan bocor ya. Ya, bocornya tinggi, digunakan untuk para penyelundup, untuk pengusaha tambang, pengusaha sawit, yang itu merugikan negara. Jadi mau tidak mau dengan adanya tekanan fiskal, rasionalisasi subsidi itu harus dilakukan. Ini ada momentum ya untuk menghitung ulang sehingga beban subsidi negara itu tidak terlalu berat. Nanti bentuknya seperti apa, Mas, kalau subsidi kepada orang? Apakah seperti BLT? Harga dilepas, kemudian subsidi kepada orang. Jadi berdasarkan data dari Kemensos? DTSN. Nanti kan lagi dikonsolidasi data terpadu sosial ekonomi nasional. Itu semua itu di situ. Nanti subsidi energi, subsidi pangan itu masuk di situ. Jadi dalam satu data itu, nanti warga yang berhak mendapatkan subsidi berapa ada di situ semua. Jadi yang dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan purchasing power, daya belinya. Daya belinya dinaikkan. Daya belinya dinaikkan melalui apa? Cash transfer. Cash transfer langsung ke orang. Langsung ke orang, sehingga potensi untuk moral hazardnya itu lebih rendah. Betul. Jadi kalau saya menangkap dari perbincangan kita ini, artinya momentum konflik di Timur Tengah ini harusnya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk berbenah dan merubah kebijakan. Betul.